Jadi yang pertama usia. Kalau kalian perhatikan, rata-rata memang perbedaan usia itu berpengaruh ya terhadap sikap seseorang ya. Jadi kalau terkait teknologi deh gitu, terkait dengan AI gitu ya. Mungkin apa namanya untuk anak-anak muda gitu ya, mungkin akan sangat terbuka dengan perubahan teknologi. Dengan adanya AI, kemudian juga sekarang kalau kalian lihat teknologi terkait dengan perbankan kan udah canggih-canggih ya teman-teman ya. Kita udah nggak harus narik uang pakai kartu, semua bisa cashless gitu. Sangat terbuka untuk usia muda gitu. Tapi mungkin bagi orang tua gitu, bagi yang kalangan baby boomers, yang kalangan ya mungkin milenial ada juga kali ya yang masih worried juga gitu ya terkait dengan teknologi ini, dia akan punya sikap untuk antipati. Enggak ah, saya lebih suka pakai form manual, terus saya tetap harus ngurus kartu TM karena nggak bisa kalau pakai cashless gitu. Atau mungkin ketika berhadapan dengan kris ya, kris pembayaran lewat kris, itu mereka eh, tidak kekhawatiran itu gagal, kemudian nanti malah ke debit secara otomatis nanti akan hilang, terus ngurusnya gimana, kayak gitu-gitu kan pasti ada ya. Biasanya itu dipengaruhi oleh usia ya teman-teman ya. Dan termasuk terkait dengan perubahan, ketika terjadi perubahan yang sifatnya ekstrim, kalau di kalangan PNS deh ya, mungkin di kementerian ini kan baru saja terjadi perubahan yang sangat-sangat, saya rasa sih ini bisa dikategorikan ekstrim ya, sampai misalnya kementerian dipecah jadi tiga gitu ya. Terus kabinet jadi banyak banget ya, ada 119 sekian. Itu suatu perubahan yang revolusioner menurut aku ya. Dan mungkin bagi yang kalangan muda, dia akan menerima itu dengan sangat eh baik gitu ya. Mungkin oh ada perubahan nih, mungkin akan lebih positif mungkin. Tapi yang kalangan generasi yang atasnya mungkin akan merasa ketakutan gitu ya. Entah kenapa itu seperti alamiah ya teman-teman ya masalah usia ini ya. Walaupun memang tidak semua ya, tapi memang rata-rata eh sikap itu sangat ditentukan oleh usia, penerimaan terhadap suatu objek tertentu. Pun budaya juga membentuk sikap. Ya, jadi ketika kita mungkin lahir dari budaya orang Jawa, mungkin akan berbeda dari perbedaan budaya dari orang Sumatera misalnya, kayak gitu. Mungkin kalau ada budaya yang sifatnya apa ya? Kalau Jawa tuh mungkin lebih menerima gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya mungkin lebih terbuka atau berani gitu ya menyuarakan sesuatu gitu ya. Kalau di Sumatera mungkin ya mungkin seperti itu. Jadi memang sangat pengaruh dari lingkungan, gaya hidup dan juga kultur. Kemudian ada lagi terkait dengan pendidikan. Nah, ini pendidikan kemarin saya cerita soal penerimaan terkait dengan kebijakan ya, mungkin berbeda-beda nih antara level pendidikan. Saya kemarin mencontohkan soal kenaikan BBM. BTW hari ini BBM naik lagi loh, teman-teman tahu nggak? 1 November. Ada 3 jenis yang naik. Nggak ngeh ya? Belum nggak, Mbak. Pertamina, ya, ada Pertamina Dex kalau nggak salah, Petralite sama apa gitu satu lagi. Naiknya lumayan sekitar 300-400 rupiah ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau di leveling pendidikan ini, orang yang punya pendidikan ekonomi atau mungkin juga punya insight yang berbeda dan dipengaruhi oleh pendidikan akan memandang kenaikan BBM ini berbeda pula gitu ya. Ada yang memandang kenaikan ini adalah sesuatu hal yang positif karena memang mungkin subsidi terhadap APBN untuk BBM ini sudah tergerus ya, sudah defisit. Tapi mungkin ada yang memandang ini kan lagi masa sulit ya, ekonomi sulit, banyak PHK, kok kita naikin lagi harganya. Karena harga BBM pasti akan ngaruh ke harga-harga yang lainnya gitu. Mungkin akan berpikir seperti itu dan itu tergantung dari level pendidikan atau kemudian juga terkait dengan insight ya atau wawasan, wawasan pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Kepercayaan juga mempengaruhi sikap, kemudian tingkat dan status sosial juga mempengaruhi sikap seseorang terhadap objek tertentu dan suku juga ya. Tadi mungkin saya mencontohkan di budaya ya. Jadi mungkin ada irisan nih antara suku dan budaya karena biasanya juga suku itu terkait dengan budaya yang dianut oleh satu suku tertentu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, teman-teman? Kalau nggak ada, kita foto-foto dulu ya.
Mbak, saya mau nanya, Boleh, siapa nih? Hasya, kalau Kayak misalnya gimana, opini Syifa? ya, kalau misalnya opini publik itu berarti bisa dijadikan riset data suatu fakta dong, Mbak, kalau misalnya sebagai seorang humas? Bisa. Jadi kalau misalnya kalian apa ya isunya mungkin terkait pemerintah ya, dan kalian melihat itu sebagai butuh data gitu ya terkait dengan bagaimana persepsi orang terkait dengan pemerintahan yang sekarang, dan kalian melihat opini publik yang terbentuk, let's say orang-orang sekarang pro dengan pemerintah. Kalian bisa jadikan itu sebagai landasan, as long as opini publik yang terbentuk itu memang ada penguatnya gitu ya. Tapi biasanya untuk opini publik memang sudah ada penguat dari tokoh-tokoh gitu. Karena kalau kita nanti ini di slide berikutnya kita akan bicara apa sih yang disebut dengan opini publik. Biasanya ada dukungan dari tokoh-tokoh yang cukup frontal di bidangnya. Kalau memang itu terkait dengan pemerintahan, biasanya akan ada banyak apa namanya akan ada banyak opini-opini dari tokoh-tokoh politik misalnya, atau mungkin tokoh ekonomi. Kalian bisa jadikan itu sebagai landasan, walaupun memang mungkin kalau dikatakan fakta ya fakta opini publik yang terjadi gitu ya. Jadi fakta terkait dengan kondisi terkini adalah seperti ini. Mungkin nyebutnya seperti itu ya, Asya ya. Tapi bukan di fakta terkait dengan apa ya kalau kayak riset kayak gitu itu belum ya kalau memang belum ada risetnya, tapi baru sekedar opini publik yang berkembang di media massa. Oh, dan itu bisa kita jadikan sebagai landasan fakta mengenai kondisi atau reaksi masyarakat saat ini sebagai landasan kalian untuk mengambil keputusan. Kalian bisa lihat dari opini publik yang terbentuk. Dan biasanya itu di ini ya, dilakukan analisis ya, teman-teman ya, untuk melihat sebuah opini publik kan kalian harus melakukan riset dulu pastinya ya. Kalian bisa melihat riset media, kalian kumpulkan sentimen media, kemudian analisis isunya seperti apa, dan kemudian nanti terbentuk sebuah konklusi, itu bisa kalian jadikan sebagai bahan gitu ya untuk keputusan nantinya. Seperti itu, Asya. Baik, Mbak. Berarti kalau misalnya dalam penulisan berita opini publik itu bisa dimasukkan data-data pendukung, tentang opini kita gitu ya, Mbak, ya? Kayak Opini kita atau opini publik? opini kita yang kayak tadi penulisan Mbak. Oh, yang aku nulis sebagai personal gitu? Iya Iya, bisa, bisa. Kalau jadi misalnya gini, ada opini yang dibuat secara personal, kemudian kalian mau jadikan sebagai data gitu ya untuk mendukung keputusan. Maksudnya gitu ya, Hasya ya? iya, Mbak. Iya, kalau dijadikan sebagai pendukung saja bisa gitu ya, tapi memang belum cukup kuat gitu ya. Kalian harus lakukan juga sebuah kajian analisis untuk membuktikan lagi suatu fakta tertentu supaya bisa dijadikan fakta gitu sih ya. Jadi misalnya tadi kalau saya soal kejahatan kan, jadikan opini saya sebagai pendukung saja gitu ya, opini pendukung. Tapi fakta-faktanya kalian bisa lihat dari riset-riset yang ada gitu. Suatu yang sudah dikaji secara ilmiah, termasuk soal yang opini publik tadi, misalnya kejahatan soal persepsi masyarakat soal kejahatan yang terjadi di Indonesia. Kan sudah banyak apa namanya kajian-kajiannya. Jadi opini publik yang terbentuk itu kalian bisa lihat dari kajian-kajian yang ada dan kalian bisa jadikan itu sebagai sebuah fakta yang terkini. Jadi ada dua jadi ya yang bisa kalian jadikan pendukung ya saya bilang ya. Fakta yang sudah dikaji sama opini eh, apa namanya opini expert ya atau akademisi atau tokoh-tokoh yang memang sudah ada di media sebelumnya. Itu sih. Baik, Mbak, terima kasih. Oke. Kalau gitu sampai mana ya? Oh, foto-foto. Kita belum foto-foto ya.